Alhamdulillah, ternyata proyek kali ini sukses, walaupun ini pertama. Untuk ukurannya pas, presisi. Ini harus diganti kayak ini, goyang. Kemudian hasilnya juga bagus, walaupun terbuat dari kardus bekas yang penyok-penyok. Nggak kelihatan kalau udah jadi. Bismillah. Pada kesempatan ini Ami Hamzah mau coba bikin rumah-rumahan dari kardus bekas, tapi kali ini lain kardusnya. Jadi biasanya kan Ami Hamzah bikin dari kardus-kardus yang bagus ya, walaupun bekas tapi bagus seperti ini. Nah, ini hasilnya, dia tebal sehingga hasilnya bagus nih gitu. Tapi kali ini Ami Hamzah mau bikin dari kardus yang udah penyok-penyok kayak gini gitu. Kenapa? Karena sayang, jadi ada kardus nganggur, penasaran bisa nggak ya dibikin. Ternyata bisa dipotong nih. Jadi untuk permukaan kardus yang bergelombang itu, penyok-penyok seperti ini sampai ngangkat-ngangkat nih, itu sulit untuk melakukan pemotongan karena fokus. Saya kan menggunakan laser nih ya, fokusnya itu nggak dapat gitu. Di ketinggian tertentu seperti ini dapat, kemudian di posisi yang tinggi dia ngangkat kan, itu fokusnya nggak dapat sehingga hasilnya jelek. Ada yang gosong seperti ini nih. Nah, ini hasilnya tadi tinggi. Nah, makanya nih dibantu dengan benda yang berat. Ini sebelumnya ngangkat banget nih, ini nih. Setelah ditindih jadi turun dia, biar dapat fokus dari laser gitu. Tadi ada beberapa ini udah diangkatin karena udah selesai ya. Ini mau diangkat sekarang dan mau melakukan tahap kedua. Jadi ini ada dua bagian. Ini yang pertama, nah ini yang ada di layar seperti ini, dan berikutnya di bagian dua nanti belum di loading filenya gitu. Dan bahannya ini kardus bekas ciki. Kardus bekas ciki itu bagus, cuma ini kebetulan udah ketindih-tindih jadi penyok-penyok begini tuh ya, udah nggak mulus lagi. Beda banget sama yang ini. Cakep banget. Ini juga bekas. Nah tuh ada cap-capnya. Ini bekas sepeda ya, kardus bekas kirim sepeda. Ini ada merek sepedanya sebetulnya itu. Hasilnya bagus banget gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke prosesnya. Dan ini Ami mau angkat diganti dengan kardus yang baru ini gitu, untuk pola yang berikutnya. Check it out. Sekarang mau melakukan pemotongan pada pola yang kedua, yaitu nama filenya house 3 mm. Nah, ini yang dua kita panggil untuk printnya dulu. Ini kita atur ke grafir ya, engrave. Jadi ini untuk grafirnya dulu. Nah, seperti ini nanti nggak dipotong, jadi dia hanya digrafir, nggak sampai nembus. Kemudian kita tambahkan, jadi ditumpuk ya filenya dengan file untuk pemotongan. Nah, ini kita lihat bedanya. Ini kan seperti ini, nanti dia ada garis luarnya. Oke, open. Medianya kita pilih untuk cutting ya, create. Nah, tadi ini sekarang udah terbentuk luarnya. Oke, kita sekarang lakukan pemotongan. Tapi belum disetting ini, kardusnya belum saya simpan, lupa. Kita siapkan dulu kardusnya, nanti baru melakukan pemotongan. Sekarang kita mulai pemotongan. Ini yang tadi hasilnya yang pertama. Kita sekarang ini
melakukan pemotongan yang kedua untuk pola yang kedua. Oke, ini kita start dan inilah dia pemotongan dimulai. Lupa harus ditekan ya. Nah, ini saya gunakan pisau karena lumayan berat. Nah, ini. Tapi harus diawasi karena mungkin nanti menghalangi bidang yang akan digambar. Ini sekarang melakukan penggambaran dulu gitu. Kalau kelupaan nanti gambarnya nggak muncul karena terhalang pisau ini. Oke, untuk proses grafir dan pemotongannya akan kami skip. Nanti langsung lanjut ke perakitan. Nah, di sini mejanya udah disiapkan. Kita lepas-lepasin dulu untuk pola yang pertama ini, sambil nunggu proses pemotongan pola yang kedua. Ini sih nggak butuh cutter lagi kayaknya, udah pada copot nih. Nah, seperti ini hasilnya. Alhamdulillah nggak buruk ya, walaupun si kardusnya penyok-penyok, tapi insya Allah ini bisa jadi bagus nanti hasilnya gitu. Beda ketika waktu masih lembaran, karena belum terpotong kelihatan banget untuk lekukannya, untuk apa itu bergelombangnya gitu. Tapi kan setelah dipotong nggak parah kelihatan. Ini ada, walaupun ada masih kelihatan tapi nggak parah gitu. Ini udah langsung bolong ya tuh, bintang-bintang, jendela udah pada bolong, tinggal kita cas aja, ini kita colok-colokin tuh. Nah ini kalau yang kurang fokus seperti ini. Ini tadi tinggi ya posisinya, dia naik sehingga nggak terpotong dengan baik gitu. Agak susah dia. Ini juga kayaknya begitu tadi. Ini alhamdulillah udah pada bolong. Jadi tadi dibantu tangan ya, ditekan sambil motong sambil ditekan kardusnya pakai tangan. Soalnya kalau pakai benda berat terus kita tinggalkan gitu, takutnya ya sinar lasernya malah kena benda tersebut gitu. Ini coba pakai double tape tadi, tapi ternyata bikin repot setelahnya. Nah, ini pas waktu dicabut susah dari bednya, dari dasar pemotongannya itu. Ini hasilnya masya Allah bagus dan detailnya kelihatan ya, ada detailnya. Ini lampunya kebetulan di samping ya, jadi kurang jelas. Nah seperti ini nih. Ini ada ceritanya, ini genteng ya, jadi sabit-sabit seperti ini, ceritanya genteng ya, versi anak-anak kan, fantasi gitu, nggak dibikin mirip genteng. Ini ada yang nggak kepotong ini. Nah ini tadi yang saya ceritakan, ini tadi terhalang pisau yang saya gunakan untuk pemberat, sehingga enggak, yang ini karena terlalu tinggi dia kan bergelombang tadi, ini ngangkat ya si kardusnya, jadi nggak kepotong dengan baik. Kita gunakan cutter untuk pemotongan sempurnanya, untuk finishingnya. Bagusnya sih pakai cutting mat ya, alas cutting ya, alas untuk melakukan pemotongan dengan cutter gitu, biar nggak merusak meja. Tapi karena ini saya lupa naruh jadi langsung di atas meja. Memang ini mejanya udah dipersiapkan untuk dirusakin.
coba ini ada yang udah bisa dirakit belum? Sepertinya belum ya. Terus untuk lebar ini slot-slotnya ini mestinya sih harusnya diukur ulang. Jadi setiap kardus ketebalannya itu setiap merek biasanya beda-beda, nggak pas sama, tapi nggak signifikan bedanya. Misalnya ada yang 3 mili, ada yang 2,8, ada yang 2,6 gitu. Nah mudah-mudahan untuk yang sekarang ini pas ya, bisa masuk gitu. Nah ini kan ini slot nih, coba kita colok, kalau masuk berarti udah pas lebar. Oh ini masuk nih, alhamdulillah. Jadi nggak, gambarnya udah pas ternyata, ukuran yang saya berikan udah pas, dan ini belum kepotong. Ini bungkus bekas ciki ya, bekas ciki itu. Saya biasanya pakai kardus yang bagus walaupun bekas, tapi kok sayang ya. Terus lihat kardus nganggur dan bersih, coba pakai aja deh, ternyata bisa nih kayaknya. Nanti kalau udah jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan. Ini untuk atasnya masih di atas, ini di atas mesin sedang melakukan pemotongan, bentar lagi beres. Satu bagian lagi kita coba kira-kira nih, ini sepertinya ke sini. Saya terus terang ini untuk pertama kali untuk rumah yang pola rumah ini, rumah fantasi ya, ada bintang-bintangnya gitu. Ini baru pertama kali saya buat gitu. Dan ini percobaan pertama, kalau bagus bisa sekalian saya iklankan nanti. Ini ternyata lebarnya nggak pas, berarti bukan pasangannya mungkin. Oh ini di sini sepertinya. Oh iya betul, ini pas nih ya. Untuk cara pemasangannya ini kan nggak bisa langsung masuk nih, karena dia megar ujungnya. Setelah dipotong itu megar, kita gunakan alat bantu. Jadi ini kita tekan dulu yang bawah, kemudian atasnya kita dorong seperti ini. Ini benar ya, benar. Nah gitu ya, insya Allah jadi lebih mudah. Tuh masukkan, tadi susah, sekarang jadi masuk dengan sempurna. Sepertinya ini betul pasangannya ke sini kalau lihat ukurannya ya. Saya nggak langsung lem karena takut salah. Kalau udah yakin nanti bisa langsung melakukan pengeleman, biar nggak goyak, biar nggak lepas-lepas lagi gitu. Nah seperti ini. Oh ya kan lepas, atau coba kita lem aja deh. Ini sampingnya belum ada sih, jadi ini harusnya duluan ya biar bisa berdiri. Ini kayaknya ada yang, nah ini nih jelek nih, tapi nggak apa-apa, nanti kita lem insya Allah bagus lagi. Kita cari yang belum bolong-bolong dulu aja sekarang, nunggu pemotongan pola kedua selesai. Lagi nggak saya pindah, nggak saya videokan karena repot. Saya mindahin HP-nya, saya videoin pakai HP, repot saya posisikan lagi nanti. Jadi tunggu sebentar ya. Oh ya, kita singkirkan dulu. Nah ini yang biasa saya bikin, ini udah sering dibikin. Kita singkirkan dulu karena pola yang kedua udah mau selesai pemotongannya. Kita copot-copotin. Alatnya biasanya yang digunakan cuma pisau cutter, kemudian ini buat masukin dan buat ngelem, satu buat masukin tadi seperti tadi, yang ujungnya ini buat ngelem gitu. Kalau pensil ini kebetulan ada di meja aja gitu,
jam tangan, sisir, itu buat saya ngegantengin diri aja. Bisa langsung dilem kayaknya, kita lem aja deh. Bismillah. Nah, itu tanda sudah selesai pemotongan. Klining. Oke, ini tanggung kita lem dulu. Saya yakin ini benar. Angkat dari bed cutting bed. Iya. Dia yang kedua ini alhamdulillah bagus juga, nggak ada yang gosong. Ya, kita matikan dulu mesinnya. Tapi ini ada beberapa yang masih nyangkut seperti ini, karena ini nggak dibantu tekan tadi, nggak dibantu tekan tangan, tapi pakai benda lain yang beratnya kurang, sepertinya pakai pisau barusan. Semua udah. Oke, kita mulai perakitan, semoga sukses ya, bagus hasilnya. Kita bolongin dulu deh, belum bisa dirakit, kita bolongin dulu. Ini senjata utama Ami buat ngebolongin, enak banget. Jadi nanti selain untuk mempermudah, mungkin rasanya rasa sate nanti. Biasanya udah lepas ya, ini terus dicolokin dulu. Udah semua nih. Oh, ini satu lagi dulu. Ini sampahnya sini dulu deh. Tempat sampahnya belum diambil. Oh, ini harus dikater. Alhamdulillah. Nah, ini belum lepas. Udah ya, ini bolong-bolong nggak apa-apa deh. Dari atas sih bolong, dari bawahnya belum bolong, tapi nggak kelihatan, nanti dicas lagi. Kita lakukan perakitan. Bismillah. Mana dulu nih, ini alasnya, ini alas, dan ini dinding, ini atap yang ada sabit-sabitnya, sabit ya, bukan salib. Ini dinding kiri kanan, ini ya betul, dinding kiri kanan. Oke, ini hasilnya kotak ya. Nah, alhamdulillah ngepas banget. Terus ini
ini ya, iya ini samping kanan kirinya sama. Oh ya betul, mungkin langsung dilem, kita langsung lem ya. Karena yang enak sih pakai power glue atau lem Korea orang bilang, tapi qadarullah habis terakhir kemarin tuh kering gitu, jadi balik pakai lem kayu ini, lebih irit ya, cuma agak lama keringnya. Mana yang bagus nanti buat di depan. Ini kasih di sini biar kuat. Jangan pelit tapi jangan juga kebanyakan ya, nanti blowbor kotor yang gak jelas. Untuk penggunaan lemnya maksudnya, jangan pelit tapi jangan juga boros banget, jangan kebanyakan, yang pas, lebih sedikit gak apa-apa, daripada kalau khawatir kurang gitu dilebihin dikit gak apa-apa, jangan banyak-banyak. Nah ini harus dibantu dicolok cos gitu. Terus ini kurang encer nih, lemnya kurang encer, apa-apa. Nah kita ratainnya begini, tekannya biar rata gimana, nah seperti ini, dibantu kalau pakai tangan nanti tekanannya nggak sama, jadi pakai benda yang lurus. Ini sebetulnya nggak butuh, tapi karena kelihatan goyang-goyang mestinya kalau bahannya kuat nggak butuh dilem di sini. Dah, kita lanjutkan sampingnya. Mana dulu nih, samping dulu deh. Ini kok kayaknya ada yang kepotong ya, kok gede banget ini. Tidurkan saja, udah ngantuk dia, kita tidurin udah ya. Udah ada nih, ada yang udah ada nih tuh. Untuk lem ini kalau kelebihan seperti ini nanti hilang ya, dia tembus pandang, bening deh hasilnya. Untuk lem kayu itu kalau kelebihan nggak usah takut, biasanya jadi bening hasilnya.
karena adzan kita stop dulu. Alhamdulillah, kita lanjut. Baru saja kami beres sholat asar, kita lanjutkan perakitan rumahnya. Udah kering kali ya.
pindahkan lampunya biar keras. Tutup dulu lemnya. Nah, kelihatan. Polos. Kita foto. Kenapa ini? Kita foto. Deh. Cabut aja deh. Kita foto. Cepet. Alhamdulillah, ternyata proyek kali ini sukses, walaupun ini pertama. Untuk ukurannya pas, presisi. Ini harus diganti kayak ini, goyang. Kemudian hasilnya juga bagus, walaupun terbuat dari kardus bekas yang penyok-penyok. Nggak kelihatan kalau udah jadi. Sampai di sini videonya. Alhamdulillahirobbilalamin.